Roti merupakan cemilan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Alasan utamanya karena kue memiliki tekstur yang lembut dan juga rasanya yang nikmat. Nah, selain itu kalau bicara jenis beragam ya, ada kue tart, ada rainbow cake, ada carrot cake, ada juga kue bagel dan lain sebagainya. Nah, selain teksturnya yang lembut, ternyata ada juga bahan utama dan bahan pendukung yang membuat kue itu nikmat. Jenis-jenis bahan yang digunakan untuk membuat kue sangat banyak dan beragam. Tapi ingat, bahan-bahan tadi tidak semuanya bisa digunakan secara bersamaan dalam membuat satu jenis kue. Meskipun setiap jenis kue membutuhkan bahan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain, namun tetap saja untuk menciptakan berbagai jenis kue, kita harus mengetahui apa saja bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat kue. Secara umum, bahan-bahan pembuat kue itu terbagi menjadi 3 bagian. Bahan dasar, bahan pengembang, dan fermentasi. Dan ada juga bahan untuk menghias. Bahan dasar yang biasa dibutuhkan dalam membuat kue biasanya bahan tersebut ada tepung, santan, mentega, margarin, telur, gula, garam, dan susu. Untuk bahan pengembang dan fermentasi yang biasa dipakai ada yeast atau fermipan, soda kue, baking powder, dan baking soda. Saya mau bercerita ke kalian pertama sekali pengalaman saya membuat kue. Saya pertama kali itu tidak bisa membedakan mana yang baking soda dan mana yang baking powder. Jangan ketawa dulu. Pasti pengalaman saya ini juga dialami oleh teman-teman Wonder Food di rumah. Ayo, mana yang bisa membedakan mana yang baking soda dan mana yang baking powder? Nggak tahu, Mas. Untuk baking soda sendiri itu menggunakan cream of tartar, untuk baking powder tidak menggunakan cream of tartar. Sama-sama mengembangkan kue aja. Nggak tahu. Saya kurang tahu pasti, yang jelas itu buat bahan makanan. Kalau itu saya kurang tahu. Nggak tahu. Tuh kan, kalian juga belum tahu apa perbedaan antara baking soda dan baking powder. Tapi jangan khawatir, saya sudah baca buku yang judulnya My Delicious Life Story yang ditulis oleh Ivan Wongso. Dia menyebutkan di situ bahwa perbedaan antara baking soda dan baking powder itu hanya terletak pada bahan pembuatannya. Di buku itu juga dideskripsikan bahwa baking soda dan baking powder itu adalah pengembang adonan kimia. Ingat loh, ini adalah bahan kimia. Jadi teknisnya adalah baking powder dan baking soda itu melepaskan gas karbon dioksida sehingga membuat adonan kue atau roti itu mengembang. Baking soda. Salah satu bahan tambahan yang cukup sering digunakan saat membuat kue adalah baking soda. Bahan pengembang yang satu ini adalah sodium bikarbonat murni tanpa adanya campuran dari bahan lain. Reaksi pengembang dari baking soda tergolong lebih cepat dan tidak memerlukan waktu lama. Jadi kalau kue diberi baking soda, sebaiknya adonannya segera dimasukkan ke proses berikutnya. Baking powder. Kalau baking powder itu, sodium bikarbonatnya yang sudah mengandung komponen asam seperti cream of tartar. Baking powder memiliki cara mengembangkan sesuai dengan jenisnya. Seperti single action, baking powder yang hanya mengembang sekali. Sedangkan baking powder double action, prosesnya bisa mengembang 2 kali. Pertama saat baking powder dicampurkan dengan bahan basah dan proses pengembangan kedua ketika adonan dipanaskan. Masih bicara soal baking powder dan baking soda, karena ini masih menyangkut bahan makanan, otomatis kita harus memperhatikan kesegarannya dan juga batas kadaluarsanya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan baking soda dan baking powder, terus adonan roti ataupun kue itu tidak mengembang, kan itu jadi mubazir bahannya. Nah, untuk itu saya akan memberikan Anda tips bagaimana melihat baking powder dan baking soda itu masih layak digunakan. Untuk menguji baking soda, kamu bisa coba dengan cara ambil beberapa sendok cuka, lalu tuangkan ke dalam mangkok kecil atau gelas. Kemudian aduk bersama 1 sendok teh baking soda. Jika masih segar, baking soda akan berbusa dengan sempurna. Jika tidak segar, maka baking soda tidak akan bereaksi apapun. Kalau untuk menguji baking powder, kamu bisa tuangkan beberapa sendok air panas ke dalam mangkok kecil. Lalu aduk dengan 1 sendok teh baking powder. Sama seperti baking soda, kalau masih segar bahan ini akan berbusa. Sedangkan jika baking powdernya sudah lama, maka ia tidak akan bereaksi apapun. Kalian tahu baking soda itu selain ternyata bisa digunakan untuk mengembangkan adonan baik itu kue dan juga roti, ternyata baking soda itu punya manfaat lain.
Selain untuk kesehatan, kecantikan, juga bisa untuk keperluan rumah tangga. Apa ya? Ini dia. Baking soda bermanfaat untuk perawatan wajah yang berjerawat. Ambil 2 sendok makan baking soda, campurkan dengan sedikit air. Aduk hingga kental dan membentuk adonan pasta. Oleskan pasta baking soda ke jerawat kamu, biarkan hingga mengering lalu bilas menggunakan air bersih. Selain untuk jerawat di wajah, baking soda bisa kamu gunakan sebagai bahan untuk membersihkan kuku. Untuk caranya, kamu bisa mencampurkan air dengan baking soda. Usahakan campuran ini tidak terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Kemudian kamu bisa pijat kuku tangan dan kaki menggunakan adonan baking soda. Setelah itu bilas hingga bersih. Baking soda juga bisa berguna sebagai obat kumur yang alami. Kamu bisa gunakan 1 sendok baking soda, kemudian campurkan dengan 100 ml air. Aduk sampai rata, kemudian gunakanlah untuk berkumur saat pagi hari dan saat mau tidur. Dengan cara berkumur, kamu juga bisa terhindar dari bau mulut. Selain untuk berkumur, baking soda juga bisa untuk menyegarkan kaki yang lelah loh. Kamu bisa melarutkan baking soda dengan campuran air hangat. Setelah itu, kamu bisa merendam dalam rendaman air hangat. Diamkan selama 30 menit sampai air hangat kamu berubah menjadi dingin. Manfaat terakhir yang bisa digunakan dari baking soda adalah untuk keperluan rumah tangga. Salah satunya bisa membersihkan noda membandel di pakaian. Caranya, kamu bisa siapkan 1/4 cangkir baking soda, lalu campurkan dengan deterjen. Kemudian gunakan untuk mencuci pakaian yang ada nodanya. Gimana dengan sajian menu Wonder Food hari ini? Semoga bermanfaat ya. Coba kalian ikutin tips baking soda yang sudah saya berikan tadi. Dicoba aja dulu, kalau nggak berhasil kasih tahu ya. Kirimkan mention ke kita di Twitter ataupun di Instagram @wonderfoodnet. Atau boleh juga di Instagram saya @rizkaogi. Tetap update terus informasinya di Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Hanya di Net.